Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang menabur dengan bercucuran air mata. Begini saudara, dalam Mazmur 126, itu orang Israel menyatakan luapan kegembiraan mereka. Pada waktu Raja Kores tiba-tiba membuat satu dekret bahwa orang-orang Israel boleh pulang ke tanah airnya. Orang Israel kaget. Dengan sukacita, euforia, mereka pulang. Keadaan kami seperti orang bermimpi, katanya. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, saudara-saudara, Tuhan melakukan perkara besar. Dan mereka sampai ke tanah air mereka. Mereka kemudian menghadapi satu kenyataan bahwa euforia tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena mereka melihat tanah air mereka hancur, kota-kota hancur, Yerusalem hancur luluh, dan kemudian ladang-ladang yang mereka tinggalkan itu rusak sama sekali karena tentara Babel melempari ladang-ladang itu dengan batu sehingga sukar untuk ditanami kembali. Orang Israel harus berjuang, dan mereka berjuang. Mereka melukiskan seperti orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tapi orang Israel punya tanggung jawab untuk menabur dengan mencucurkan air mata. Kerja susah payah. Ya, mereka harus melakukan tugas-tugas berat, rekonstruksi kota-kota mereka baru selesai sekitar 100 tahun kemudian. Dan kemudian saudara, waktu mereka real ini menabur di ladang-ladang mereka, mereka harus memikirkan mana harus diprioritaskan, menabur atau benih itu dimakan. Karena mereka memang benar-benar dalam keadaan yang sulit. Tapi mereka bilang, menabur meskipun dengan bercucuran air mata, dengan prihatin. Orang yang berjalan maju sambil menangis menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada yang ditabur, ada yang dituai. Begitulah orang Israel pada waktu itu. Saudara, apa hubungannya dengan kita? Kita sudah cukup lama lah ya, hampir 2 tahun, mengalami tekanan akibat COVID. Beberapa dari kita mungkin terkena COVID, beberapa tidak. Ada tekanan yang lain, kehancuran ekonomi. Ada orang-orang yang sama sekali tidak mengalami, tapi ada banyak juga yang mengalaminya. Saudara, pertengahan tahun ini, bulan Juni, Juli, Agustus, situasi betul-betul mencekam. Terjadi ledakan yang hebat di Indonesia, COVID. Saya mengalami sendiri. Akhir Juni, saya itu mantu. 2 minggu sebelum hari H, panitia satu persatu tumbang kena COVID. Bahkan semalam sebelum pernikahan berlangsung, pendamping pengantin pria bilang saya besok tidak bisa karena saya terkena COVID. Akhirnya pesta bisa dilaksanakan, ditackle oleh saudara-saudara yang lain secara sederhana sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kemudian saudara, pesta usai, kami pulang, ada satu orang yang telepon. Saya juga terkena COVID ternyata. Dan 2 hari kemudian mantu saya pengantin perempuan harus melakukan PCR karena pekerjaannya minta, ternyata dia juga positif. Betul-betul satu situasi yang tidak enak, yang sulit. Belum lagi pembatasan kegiatan akibat PPKM, ibadah terpaksa dihentikan karena harus mematuhi himbauan PPKM pemerintah. Semuanya dilakukan secara online. Tapi mendadak, di bulan Desember ini, pemerintah sebetulnya sudah membuat peraturan PPKM tingkat 3. Tapi kemudian penderita COVID secara mengejutkan, turun secara drastis. Akhirnya pemerintah membebaskan.
Meskipun dengan protokol kesehatan, tidak lagi ada PPKM. Dan saya lihat saudara-saudara, di mana-mana terjadi euforia, orang bergembira. Tempat-tempat wisata penuh, jalan-jalan macet dengan orang-orang yang belanja, jalan-jalan, dan sebagainya. Hotel-hotel di kota ini juga penuh, sulit mencari tempat penginapan di hotel-hotel kota ini. Saudara, semuanya bergembira. Saya rasa di kota-kota lain juga begitu keadaannya. Orang euforia, merayakan kebebasan. Namun saudara-saudara, euforia saja tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Akibat ikutan dari COVID ini membutuhkan rekonstruksi kehidupan. Ya, memang beberapa orang tidak terkena, akibatnya segala sesuatu baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di PHK? Mendapatkan pekerjaan tidak semudah itu. Apalagi mendapatkan pekerjaan dalam level yang sama dengan dulu. Yang usahanya bangkrut, mereka harus mulai lagi dari awal. Dan saudara, mungkin juga hal-hal ini pekerjaan yang baru, usaha yang baru tidak selevel dengan usaha dan pekerjaan yang lama. Saudara-saudara, harus dikerjakan dengan susah payah. Saya bisa lukiskan seperti orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menaburkan benih. Menabur dengan mencucurkan air mata. Harus ada upaya yang keras untuk membangun kembali kehidupan. Kita bersyukur Tuhan memulihkan keadaan kita. Seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Ya, Tuhan memulihkan keadaan kita, tapi kita punya bagian untuk membangun ini. Saudara, letakkan prioritas pada tempat yang benar. Bersukacita oke-oke saja, tapi sudah itu mari kita sing-singan lengan baju. Kita bekerja, apapun yang bisa kita kerjakan. Jangan pernah bilang, saya tidak ada yang dikerjakan. Saudara, sisihkan rasa gengsi, level, dan seterusnya. Pokok ada yang dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai, membawa berkas-berkasnya. Kemudian juga arti menabur bisa juga begini, saudara. Ada saudara-saudara kita yang lebih tidak beruntung. Dia berada dalam penderitaan. Mereka memerlukan uluran tangan. Kita harus menabur juga di sini. Memberikan pertolongan. Orang yang menabur, dia menuai. Mana yang harus diprioritaskan? Menolong atau kita habiskan sendiri? Dua-duanya. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Kalau tidak bisa untuk banyak orang, mungkin untuk 1-2 orang. Berikan bantuan yang mereka perlukan. Apa yang kita tabur akan kita tuai di dalam Tuhan. Ingat, saudara-saudara, Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk bangkit. Bangkitlah di dalam Tuhan. Menaburlah meskipun dengan mencucurkan air mata. Jangan frustrasi. Bekerja keraslah. Dan kita akan mengakhiri semua kesukaran ini dengan sorak-sorai. Karena kita menabur dan kita menuai. Tuhan memberkati saudara. Amin.